Assalamualaikum. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan mengenai pengantar fisiologi. Perkenalkan, saya Sri Cahayawati. Saya adalah dosen dari Departemen Oral Biologi. Sebagai pendahuluan, manusia itu adalah organisme hidup yang dibentuk dari unit terkecil yaitu sel. Sel berkelompok membentuk jaringan, selanjutnya jaringan membentuk organ. Nah, organ ini tidak bisa berfungsi sendiri-sendiri, tetapi harus merupakan sistem organ. Semua sistem organ terorganisasi menjadi sistem tubuh yang dikenal sebagai organisme manusia. Terdapat 9 sistem tubuh, diantaranya adalah sistem skeletal, sistem muskular, sistem digestif, sistem respiratori, sistem sirkulatori, sistem ekskretori, sistem nervus, sistem endokrin, dan sistem reproduktif. Nah, kesemua sistem tersebut itu akan bekerja bersama-sama. Apa yang disebut dengan ilmu faal? Ilmu faal atau fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi zat hidup dengan menerangkan faktor-faktor fisik dan kimia yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi hidup. Fungsi hidup sendiri merupakan serangkaian aktivitas yang membuat organisme dapat hidup. Nah, aktivitas organisme ini diawasi oleh sistem saraf dan sistem endokrin. Sistem saraf mengawasi dengan cepat, sedangkan sistem endokrin mengawasi dengan lambat. Ya, jadi keluarnya dari endokrin. Manusia melakukan serangkaian aktivitas kehidupan yang serba otomatis dan beradaptasi baik dengan lingkungan dalam maupun dengan lingkungan luar tubuh. Adaptasi ini dapat terjadi karena hidup manusia didasari oleh homeostatik atau biolistrik. Nah, manusia tadi dikatakan bahwa merupakan organisme unit terkecil yang dibentuk dari unit terkecil sel yang nantinya akan menjadi sistem organ. Nah, ketika misalkan ini seseorang berlari, tentunya sistem organ yang terlibat di sini sangat banyak. Apa saja? Di antaranya sistem skeletal, sistem otot, sistem respirasi, sistem ekskretori, tentunya sistem saraf dan sistem endokrin, ya, itu ketika kita melakukan lari itu kan otot-otot, tulang, pernafasan itu harus bekerja mengikuti irama. Kalau larinya cepat, jauh, panjang, tentunya respirasi kita harus lebih kuat. Otot kita juga harus terlatih, ya. Jantung juga yang bekerja mengalirkan darah, membawa oksigen itu harus lebih berdetak lebih kuat, lebih cepat. Dasar-dasar ilmu faal, fungsi sel itu mengawasi sintesis zat, melakukan metabolisme, membentuk struktur. Kemudian fungsi cairan sel, sel hidup dalam lingkungan internal tubuh yaitu cairan ekstraseluler yang terletak di luar ruangan, di luar sel, disebut juga cairan atau cairan tubuh. Fungsinya itu nanti bisa dilihat, ya. Ada di antaranya bercampur dengan darah sirkulasi, kemudian untuk aktivitas metabolisme. Nah, ini bermacam-macam sel. Di sini bisa dilihat ada sel darah, sel saraf, sel sperma, sel lemak, ya. Kemudian kita masuk ke jaringan. Jaringan itu tadi si sel itu membentuk jaringan. Jaringan itu terdiri dari jaringan penyambung, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan epitel, ya. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya untuk menutupi, untuk mengabsorpsi, untuk sekresi, untuk sensorik, juga untuk kontraktil. Ini sel, gambar dari sel. Nah, fungsi dari sel tadi bahwa kita tetap harus berada dalam keadaan yang homeostatik, yang
Berarti kalau kita dalam keadaan sehat itu berarti harus dalam keadaan balance ya, seimbang. Contohnya pada siang hari ini terasa panas misalkan. Tentu tubuh kita kalau kita dalam keadaan normal itu akan mengeluarkan keringat gitu ya. Jadi itu untuk menurunkan suhu. Atau panas ini kita merasakan haus gitu ya. Kemudian jika untuk kita bekerjanya, kita berkegiatannya dengan rasa haus ini tentu kita akan mencari gelas kemudian diisi air yang akan kita minum. Tapi kalau dari tubuhnya sendiri tentu kita akan mengeluarkan keringat ya untuk mengatasi panas tersebut. Kemudian dari si sel sarafnya yang tadi mengatur itu dia akan bekerja ke sel ototnya juga ke sel kelenjarnya. Untuk sel ototnya itu akan terjadi kontraksi, ya. Untuk sel kelenjarnya akan terjadi sekresi. Nah, si sekresi dari hormon maupun sekresi atau pengaturan dari saraf ini menyebabkan aktivitas sel, jaringan, organ, sistem organ itu akan bekerja. Nah, dalam keadaan normal itu akan menjadikan fungsi dari tubuh. Kemudian tubuh juga akan beraktivitas. Nah, itu akan menjadi bertanggung jawab terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan menjaga kelangsungan hidup. Nah, ini homeostasis tadi dikatakan bahwa proses di mana kita dalam keadaan internal environmental harus terjaga dalam segala fungsinya dan diatur oleh muscle dan kelenjar seperti tadi yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi, seseorang yang berada dalam keadaan sehat tentunya dikatakan dia dalam keadaan homeostasis, ya. Nah, kemudian di sini bisa terlihat homeostasis control mechanism. Contohnya di sini bahwa ketika terjadi variabel yang mengganggu homeostasis, seperti tadi adanya panas, kemudian adanya kita berlari, tentunya si control center itu akan mengaktifkan reseptor maupun efektor. Ya, jadi kalau misalkan panas tadi terhadap kulit itu akan menyebabkan membuka vasodilatasi sehingga keluar keringat. Kemudian kita merasakan haus. Nah, kemudian kita akan merespon gitu ya. Merespon agar homeostasis ini bekerja gitu ya dengan kita tidak buang air kecil gitu untuk mempertahankan cairan di dalam tubuh seperti itu ya. Jadi kita adalah harus tetap dalam keadaan yang balance. Nah, untuk negatif feedback regulationnya, contohnya ketika tadi suhu ya perubahan suhu itu akan menyebabkan perubahan pada termostat kita di dalam tubuh kita gitu ya. Kemudian kita akan mengatur sendiri, beradaptasi sendiri bagaimana supaya si suhu yang panas ini bisa tetap kita eh, aman dalam menjalaninya gitu. Jadi tubuh kita tetap dalam kondisi yang seimbang. Nah, ini contoh lain ketika terjadi luka, tentunya terjadi perdarahan tubuh sendiri dengan berbagai zat yang ada di dalam tubuh akan berusaha menutup atau menyebabkan si perdarahannya itu terhenti dengan terbentuknya bekuan-bekuan darah. Nah, selanjutnya luka tersebut akan menjadi tertutup dan sembuh. Ini untuk membran plasma ya, perubahan sel, perubahan cairan, jadi ada interstitial fluid gitu ya. Kemudian itu nanti si plasma membrannya itu secara selektif gitu ya untuk bisa masuk keluarnya atau bisa secara pasif proses gitu untuk bisa masuk keluarnya zat.
Kemudian tubuh kita itu terdiri dari mineral-mineral ya, cairan-cairan dan bermuatan listrik, kan ada positif, ada negatif, sehingga itu disebut sebagai biolistrik. Nah, perbedaan muatan listrik di CIS dan CS ini yang akan menyebabkan masuk keluarnya si ion keluar masuk ke membran. Nah, pengaruh muatan listrik ini bisa secara difusi, bisa secara transport aktif. Nah, kemudian dari perubahan ini akan terbentuk aksi potensial sehingga adanya rangsang listrik, kimia, mekanik ataupun terma akan menyebabkan permeabilitas membrannya meningkat sehingga akan terjadi depolarisasi ataupun repolarisasi. Hiperpolarisasi sendiri akan terjadi bila potensial membran menjadi lebih besar daripada potensial membran di dalam keadaan istirahat. Nah, ini pasif membran transport proses itu bisa secara difusi, bisa secara filtrasi. Kemudian tisu tadi juga sudah ya dikatakan jaringan itu terdiri dari connective tissue, epithelial tissue, muscle tissue, dan nerve tissue. Kemudian dari sel, jaringan, terbentuklah organ. Kalau sendiri-sendiri ada yang disebut organ ginjal, ada yang disebut organ hepat, ada yang disebut organ jantung, ada yang disebut organ eh, paru-paru, ada yang disebut organ lambung ya, tapi ini tidak berdiri sendiri-sendiri bisa dia melakukan fungsinya, tapi untuk nantinya si tubuh ini akan bekerja itu harus menjadi suatu yang disebut dengan organ sistem. Jadi organ sistem itu gabungan dari organ-organ yang berkontribusi untuk fungsi. Contohnya urinary system, digestive system, respiratory system. Nah, ini tidak bisa terlepas satu dengan lainnya. Contohnya tadi orang berlari kan harus respiratory systemnya juga bekerja, urinary systemnya bekerja gitu. Kardiovaskular sistemnya juga bekerja. Kemudian bagaimana untuk mempertahankan hidup itu? Jadi untuk mempertahankan hidup itu tentunya kita harus memasukkan nutrien-nutrien yang sehat, tubuh kita melakukan metabolisme, kemudian sistem urinaria membuang waste produknya gitu. Nah, akhirnya kita bisa si sel-sel itu bisa tumbuh dan berkembang. Nah, ini gambaran dari sistem organ yang bekerja sama ya. Jadi tetap bahwa tubuh sehat itu tentu akan bisa mempertahankan homeostasis. Ini adalah komposisi extracellular fluid di dalam tubuh kita. Kemudian kita juga mempunyai kation dan anion ya. Tadi makanya disebut dengan biolistrik. Ini perpindahan di dalam membran bisa secara difusi, bisa secara transport aktif seperti telah diucapkan tadi. Kemudian membran potensial itu juga untuk dilalui oleh ion-ion. Kemudian solid and fluid transport itu juga bisa terjadi ketika dalam proses aktif proses gitu ya, aktif aktif transport gitu ya. Kemudian kalau untuk gas itu bisa secara pasif pasif atau difusi. Ini komposisi intercellular fluid ya, terdiri dari kalium, HPO4. Nah, jadi regulasi dari body function ini tentunya adalah diatur oleh nervous system dan sistem endokrin, di mana sistem saraf berlangsung secara cepat, sedangkan endokrin berlangsung lambat. Tentunya dia secara otomatis akan mengatur tubuh yang terdiri dari sel, organ, organ sistem,
Dan ketika dalam keadaan normal, tentunya otomatis si tubuh tersebut akan berfungsi dengan normal. Tetapi ketika abnormal kondisi, tentunya dia bisa merusak satu sel, bisa merusak lebih banyak sel ataupun disfungsi yang sangat berat sehingga tubuh bisa merasakan body suffer, sickness ataupun bisa terjadi kematian. Demikian paparan untuk pendahuluan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.